Halo teman-teman, kali ini Mu Channel akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Film ini menceritakan sebuah kapal luar angkasa yang mengangkut 5.000 penduduk bumi menuju planet Homestead 2. Perjalanan ini membutuhkan waktu 120 tahun hingga sampai planet tersebut. Dan semua orang di kapal ini berhibernasi hingga tiba di tujuan. Lalu, bagaimana jika ada seseorang yang terbangun di tengah-tengah perjalanan? Berikut alur cerita film tersebut. Film dibuka dengan menampilkan sebuah kapal luar angkasa yang bernama Avalon. Tujuan dari kapal ini menuju dunia baru yang nantinya akan mereka huni bersama. Diperlihatkan keadaan kapal Avalon ini tampak kosong. Tak terlihat seorang pun yang lalu lalang di kapal ini. Karena semua orang yang berada di kapal ini sedang berhibernasi di dalam pod atau kapsul tidur. Sementara tampak di luar kapal terdapat banyak asteroid yang menghalangi jalur kapal. Sampai pada akhirnya kapal membentur asteroid yang besar. Hingga membuat mesin kapal mengalami kerusakan. Namun, dikarenakan kapal ini adalah kapal yang sangat canggih, kerusakan tersebut masih dapat diperbaiki secara otomatis. Tetapi tampaknya efek dari kerusakan akibat benturan tersebut membuat salah satu pod dengan nomor 1948 mengalami malfungsi, yang mana mengakibatkan pod terbuka dan membuat orang yang ada di dalamnya terbangun. Orang yang ada di dalam pod itu adalah Jim Preston. Pria yang bekerja sebagai teknisi mekanik di kapal tersebut akhirnya terbangun dari hibernasinya. Awalnya Jim mengira bahwa dia bangun sesuai jadwal yang seharusnya, yaitu 4 bulan sebelum tiba di tujuan. Di kapal ini, semua orang diberikan gelang untuk dapat mengakses fasilitas yang ada di kapal. Jim pun diminta untuk beristirahat di kabin miliknya, agar efek samping dari hibernasinya mereda. Setelah itu, Jim diminta untuk bersiap ke ruang pertemuan. Jim mencoba merapikan bajunya dan berusaha berpenampilan menarik. Singkat cerita, Jim masuk ke ruang pertemuan dan disambut pemandu hologram di kapal tersebut. Dia sedikit heran karena hanya ada dia sendiri di ruangan tersebut. Jim beberapa kali mencoba bertanya kepada pemandu tersebut, namun jawabannya malah membuat dia panik. Jim akhirnya mengelilingi kapal untuk mencari penumpang lain yang bangun selain dirinya. Sampai tiba di ruangan perkumpulan, dia bertemu kembali sebuah hologram dan ingin menanyakan kapten kapal. Ditunjukkanlah seseorang yang mengurus penumpang. Namun seperti yang kita tahu, bahwa semua orang yang berada di kapal tersebut masih berhibernasi. Jim terus mencoba mencari seseorang yang terbangun. Namun dia tidak menemukan siapapun. Di sini Jim masuk ke ruangan observatorium dan bertanya berapa lama lagi kapal ini akan tiba di tujuan. Betapa terkejutnya Jim saat dia tahu bahwa perjalanannya masih memakan waktu 90 tahun lagi. Lalu Jim pergi ke ruang komunikasi untuk mengirim pesan ke bumi dan menceritakan semuanya. Tambah terkejutlah dia, karena pesan yang dia kirim akan sampai di bumi 19 tahun lagi, dan balasan dari bumi akan tiba 55 tahun lagi. Dia pun berjalan dengan wajah penuh kebingungan. Tidak lama dia berjalan, dia melihat seseorang di sebuah bar. Betapa senangnya dia melihat wajah seseorang selain dia di kapal tersebut. Dia adalah Arthur. Namun ternyata Arthur adalah sebuah robot android. Mereka pun berbincang-bincang mengenai kapal Avalon ini. Selama Jim sendirian di kapal itu, Jim berusaha memperbaiki pod miliknya agar dia bisa berhibernasi kembali.
Namun usahanya gagal. Jim kembali ke bar untuk berbicara dengan Arthur. Hingga Arthur memberikan saran untuk menikmati semua yang ada di kapal. Jim akhirnya menikmati semua hiburan yang ada di kapal. Welcome to the Vienna Suite. Mulai tidur di kamar mewah, bermain basket, dan fasilitas lainnya. Semua ia lakukan berulang-ulang hingga akhirnya Jim bosan dan mulai kesal dan putus asa. Singkat cerita, Jim pernah mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara keluar dari kapal, namun pada akhirnya dia mengurungkan niatnya. Hingga pada akhirnya, Jim menemukan pot yang berisi seorang wanita cantik bernama Aurora Lane. Ia menceritakan Aurora kepada Arthur dan berencana untuk membangunkannya. I know how to wake Aurora up. Sebagai seorang mekanik, dia pun mengotak-atik pot milik Aurora dan berhasil membuka pot Aurora dan membangunkannya. Agar tidak diketahui Aurora, Jim pun berlari bersembunyi darinya. Jim dan Aurora akhirnya bertemu di ruang perkumpulan. Mereka pun berkenalan dan Jim menceritakan apa yang terjadi di kapal. Lalu Jim membawa Aurora ke observatorium untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Aurora pun panik dan pergi ke potnya dengan tujuan untuk dapat kembali tidur. Namun Jim menjelaskan tentang pot tersebut dan memberitahu tidak ada cara lain untuk kembali berhibernasi. Aurora pun belum menyerah dan pergi sendiri mencari cara lain, namun gagal. Di sisi lain, keanehan mulai terjadi, di mana robot di kapal itu terlihat berlaku aneh. Setelah Aurora sadar tidak ada cara lain lagi, Aurora mulai beradaptasi dengan keadaan tersebut dan menikmati semuanya. Tiba-tiba, Why did you do it? ternyata Aurora mulai bosan, dan sebagai seorang jurnalis, ia mencoba mewawancarai Jim dan menanyakan kenapa Jim ikut berimigrasi. Dengan muka lega karena takut ketahuan, Jim pun menjawab semua pertanyaan dari Aurora. Lalu mereka pun berjalan-jalan mengelilingi kapal sambil mengobrol dan bercanda, dan membuat mereka lebih dekat. Mereka pun mulai bersenang-senang bersama. Tak lupa Jim membawa Aurora untuk berkenalan dengan Arthur. Di sini Arthur dengan pintar berakting kalau dia tidak tahu apa-apa. Jim dan Aurora pun terlihat menyukai satu sama lain. Dengan bantuan robot yang sudah dimodifikasinya, Jim mencoba mengajak Aurora berkencan. Mereka pergi ke bar Arthur dan pergi ke restoran. Puncaknya, Jim membawa Aurora keluar kapal. Sebelum mereka keluar kapal, sepertinya Aurora banyak memberikan kode-kode yang sangat buas kepada Jim, seperti saat dia akan memakai baju pelindung, di mana Aurora melepas pakaiannya dan sengaja melemparkannya ke depan Jim. Hingga akhirnya saat masuk kembali ke kapal, hal itu pun terjadi. Dengan sering dan berkali-kali, mereka bercocok tanam dimanapun mereka berada. Di mana saat Jim ingin memberikan sebuah cincin dan meninggalkan Aurora dengan Arthur, Arthur menceritakan kepada Aurora bahwa Jimlah yang membangunkan Aurora. Jim woke me up. Di sini Aurora sangat kecewa dan marah kepada Jim. Setiap Aurora bertemu Jim, Aurora pun pergi menghindari Jim. Jim pun berusaha meminta maaf kepada Aurora dan menjelaskan semuanya. Namun Aurora tidak peduli dengan perkataan Jim. Sampai pada akhirnya, tiba-tiba mesin kapal mengalami kerusakan parah. Tiba-tiba seseorang berada di ruang perkumpulan. Dia adalah Gus. Ketua dek kapal Avalon. Mereka pun pergi ke ruang camp navigasi untuk mencari kerusakan pada kapal tersebut. Jim dan Gus pergi mencari tahu kerusakan pada pot Jim dan Aurora. Di sini Gus terlihat sangat hebat, di mana dia bisa mengetahui kerusakan pada pot Jim. Bahkan mengetahui bahwa pot Aurora terbuka karena perbuatan dari Jim.
Gus masih mencari kesalahan pada Pod dan kapal Avalon. Di saat itu, Aurora datang ke tempat Gus dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Namun Gus sudah mengetahuinya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Namun sepertinya Gus masih terkena efek dari hibernasi. Di saat Jim dan Gus tertidur, tiba-tiba gravitasi di kapal tersebut mati, mengakibatkan semua benda berterbangan. Di tempat lain, Aurora terjebak di dalam air dan tidak bisa keluar dari air, sehingga membuat Aurora pingsan. Tak lama kemudian semua kembali normal. Beruntung Aurora dapat kembali sadar. Aurora dan Jim pun pergi menemui Gus. Mereka bertiga pun berkumpul. Di sini diketahui awal dari kerusakan pada kapal. Dimulai 2 tahun lalu pada kerusakan daya dikarenakan tabrakan dengan asteroid besar. Dan mereka mencoba menemukan cara untuk memperbaikinya. Saat mereka pergi ke ruangan mesin, tiba-tiba Gus pingsan. Ternyata efek dari kerusakan pod Gus mengakibatkan beberapa kerusakan pada sistem organ Gus, di mana Gus saat ini hanya tinggal menunggu kematiannya. Tidak lama, terjadi kerusakan kembali pada kapal. Aurora dan Jim pun pergi mencari Gus. Gus pun meminta Aurora dan Jim untuk memperbaiki kapal sambil memberikan gelangnya. Dan akhirnya Gus pun tiada. Tiba-tiba ruangan gelap. Aurora dan Jim pun pergi mencari akar kerusakan tersebut. Lalu mereka pergi ke tempat sumber daya. Aurora dan Jim pun berusaha membuka sebuah pintu. Namun tiba-tiba, beruntung mereka berdua selamat dan kembali melanjutkan misi perbaikan kapal. Singkat cerita, mereka menemukan masalah yang terjadi di kapal tersebut, di mana salah satu modul reaktor pengendali kapal tersebut terbakar akibat hantaman 2 tahun lalu dengan asteroid. Saat itu pula, Jim mencari suku cadang lain, namun perbaikan gagal dikarenakan pintu luar macet. Artinya salah satu dari mereka harus keluar untuk membuka pintu tersebut. Jim pun berniat untuk keluar, namun dengan resiko yang belum diketahui. Dengan wajah ketakutan, Aurora minta Jim untuk kembali dengan keadaan hidup, karena dia tidak bisa hidup tanpa Jim di kapal. Setelah Jim keluar kapal, tiba-tiba Aurora menarik tuas kendali untuk membuka pintu luar. Namun temperatur keadaan di dalam kapal mulai sangat panas. Di sini nih, Aurora tidak berani menarik tuas, karena takut Jim tidak selamat. Namun setelah Jim meyakinkan Aurora, akhirnya Aurora memberanikan diri untuk menarik tuas tersebut. Tuas pun ditarik dan mengakibatkan Jim terhempas keluar angkasa. Namun beruntung, Jim masih selamat dari kejadian tersebut. Walaupun kapal dapat kembali normal, masalah lain datang, di mana kabel Jim terputus hingga membuat Jim terombang-ambing di luar angkasa. Aurora pun bergegas menyelamatkan Jim. Setelah Aurora menemukan Jim dan membawa Jim ke autodock, ternyata Jim sudah meninggal. Beruntungnya Aurora, dia masih menyimpan gelang akses milik Gus. Dia pun meminta autodock tersebut agar dapat menyadarkan Jim kembali. Dengan bantuan autodock, Jim pun dapat diselamatkan. Singkat cerita, Jim menemukan cara agar seseorang bisa berhibernasi kembali dengan bantuan autodock. Namun autodock hanya cukup untuk 1 orang. Dan ia pun meminta Aurora untuk kembali berhibernasi. Terlihat Jim sedang bersama Arthur. Jim terlihat sedang memegang cincin yang sebelumnya ingin dia berikan kepada Aurora. Tak disangka, Aurora pun datang. Ternyata Aurora tidak berhibernasi. Ia pun menerima cincin dari Jim. Keduanya pun kembali hidup bahagia di dalam kapal. Hingga akhirnya Avalon tiba di homestead itu. Yeah.